Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini, sesuai dengan judul videonya, aku bakalan sharing ke kalian list rekomendasi Netflix series dari berbagai negara part 2. Dan sebelumnya, buat teman-teman yang belum nonton mungkin video aku tentang Netflix series dari berbagai negara part 1, bisa nonton dulu, karena di situ juga ada series-series yang bagus-bagus banget yang aku udah rekomendasiin ke kalian. Dan kebetulan belakangan ini aku lagi seneng banget nonton series-series dari berbagai negara gitu. Jadi nggak cuma di US aja, aku juga suka nonton series yang dari Jerman, terus series yang dari Inggris, dan lain sebagainya. So, that's why aku bikin video ini khusus buat kalian semuanya. Dan aku juga yakin banget teman-teman pastinya udah penasaran banget series-series apa aja yang bakalan masuk ke dalam list rekomendasi aku minggu ini. Tapi sebelumnya aku pengen ngingetin ke kalian, kalau video ini spoiler free, jadi aku nggak bakalan sharing any spoilers di video aku kali ini. Nanti aku cuma bakalan sharing list rekomendasinya apa aja berikut dengan sedikit sinopsisnya. Dan juga please buat teman-teman nonton sesuai dengan rekomendasi umur kalian. So tidak any further ado, langsung aja kita mulai list rekomendasi Netflix series dari berbagai negara part 2 yang pertama. Netflix series yang pertama ada series dari Prancis dengan judul Marianne. Marianne ini dirilis tahun 2019 dan baru ada satu season dengan total episode sebanyak 8 episode. Bercerita tentang seorang penulis novel terkenal bernama Emma Larsimong yang baru saja mengumumkan bahwa ia telah menamatkan novel horornya yang bercerita tentang sebuah sosok bernama Marianne. Nah, Marianne ini merupakan sosok penyihir jahat yang telah menghantui mimpi Emma Larsimong sejak ia kecil. Saat Emma sedang mengadakan book signing atas buku terbarunya, ia tiba-tiba dikunjungi oleh seorang sahabat masa kecil bernama Caroline. Caroline kemudian mengatakan bahwa ibunya percaya bahwa dirinya adalah Marianne dan ia meminta Emma untuk mengunjunginya. Emma kemudian menceritakan kepada publisisnya bahwa sebenarnya sosok Marianne telah menghantui mimpi buruknya sejak ia kecil. Dan oleh karenanya ia harus menulis cerita tentang Marianne agar mimpi buruk tersebut hilang. Keesokan harinya, Caroline kembali menemui Emma dan mengatakan bahwa jika Emma berhenti menulis cerita tentang Marianne, maka orang tua Emma akan berada dalam bahaya. Khawatir akan keselamatan orang tuanya, Emma pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Elden. Dalam perjalanannya menuju Elden, Emma mengatakan bahwa satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Marianne adalah berbohong tentang namanya. Ia bisa menghindari berbagai pertanyaan lain namun tidak tentang siapa dia sebenarnya. Oke teman-teman, ini series horor yang bener-bener bagus banget menurut aku. Dan aku juga ketemunya sebenarnya karena dikasih tahu sama guru bahasa Perancis aku, dan dia rekomendasiin kalau pengen belajar bahasa Perancis nonton series yang satu ini. Dan ternyata setelah aku nonton, filmnya bener-bener seru banget, dan horornya juga bener-bener dapat banget. Kalau misalkan teman-teman lagi nyari series horor, kebetulan ini nggak terlalu panjang, 8 episode, ini cocok banget buat kalian tonton. Dan ini bukan film horor yang kayak cuman hantunya tiba-tiba sekelebat gitu, tapi ini bener-bener serem banget. Dan gak cuman hantunya aja yang serem, ada banyak hal yang bikin serem di series yang satu ini. So make sure buat nonton series Marianne ini. Sekarang kita beralih ke list rekomendasi yang kedua. Yang kedua ada series dari US berjudul Narcos. Narcos dirilis di tahun 2015 dan sampai saat ini udah ada 3 season dengan total episode sebanyak 30 episode. Bercerita tentang kisah nyata dari seorang Pablo Escobar. Nah, Pablo Escobar ini dikenal sebagai rajanya obat-obatan terlarang di Kolombia. Ceritanya berawal ketika Pablo Escobar masih menjadi seorang pedagang barang-barang ilegal di Medellin. Nah, suatu hari ia diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mateo Moreno atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Kecoa, yang merupakan seorang ahli kimia obat-obatan dari Chile. Mateo kemudian menawarkan kepada Pablo untuk menjalankan bisnis kokain di mana ia bertindak sebagai produsennya sedangkan Pablo bertindak sebagai distributornya. Bisnis terlarang ini pun akhirnya perlahan-lahan berkembang dengan sangat pesat hingga akhirnya mereka mulai memasarkan produk mereka ke Miami. Meningkatnya permintaan pasar menyebabkan uang berjumlah besar mengalir dari Amerika ke Kolombia. Tidak hanya itu, tingkat kejahatan di Amerika juga ikut meningkat akibat penggunaan obat-obatan terlarang ini. Hingga pada akhirnya membuat pemerintah Amerika Serikat mengutus DEA atau semacam polisi yang bertugas untuk memberantas obat-obatan terlarang ke Kolombia. Mereka ditugaskan untuk memutus penyaluran obat-obatan terlarang ke Amerika. Oke teman-teman, ini seriesnya udah banyak banget yang rekomendasiin ke aku. Bahkan teman terdekat aku juga, dia udah rekomendasiin kayak udah sekitar 2-3 tahun yang lalu, tapi aku masih belum sempet nonton. Dan awalnya sih aku mikir kayak ini genrenya kayak kurang cocok di aku gitu. Makanya aku nonton yang lain-lain yang menurut aku lebih suka genrenya. Tapi kebetulan beberapa waktu yang lalu aku ada sempat bikin video tentang rekomendasi-rekomendasi seperti biasa tentang Netflix series, dan di sana banyak banget teman-teman yang rekomendasiin aku buat nonton Narcos gitu.
Dan ya akhirnya karena udah saking banyaknya yang bilang kan narkos gitu, jadi akhirnya aku mutusin buat nonton Narcos. Dan mungkin beberapa menit di awal aku yang kayak masih nggak ngerti gitu, ini bakalan kemana arahnya, apa yang bikin seru gitu. Dan ternyata teman-teman, memang series yang satu ini bener-bener seru banget. Jadi kayak nanti kalian bakal ngeliat gimana perjalanannya si Pablo Escobar ini dari yang dia awalnya nggak jualan kokain, tiba-tiba jadi penjual kokain, dan tiba-tiba jadi booming dan bisnisnya besar banget, sampai dia akhirnya punya uang miliaran dolar. So ya, setelah aku nonton, aku akhirnya mulai nangkep, oh ini ternyata yang bikin series yang satu ini jadi bener-bener seru banget. So buat teman-teman yang mungkin belum nonton atau penasaran dengan ceritanya, kalian make sure buat nonton series yang satu ini. Sekarang kita beralih ke list rekomendasi yang ketiga. Series ketiga dari Thailand ada series berjudul Girl From Nowhere. Series ini dirilis di tahun 2018 dan sampai saat ini baru ada satu season dengan total episode sebanyak 13 episode. Bercerita tentang seorang perempuan bernama Nano yang merupakan seorang siswi SMA di Thailand. Nah, Nano ini dikenal sebagai seorang murid yang cerdas tetapi misterius, dan tidak seperti anak SMA pada umumnya, ia juga tidak memiliki banyak teman. Ceritanya bermula ketika Nano baru saja pindah ke sekolahnya yang baru, di mana ia menemukan berbagai macam rahasia-rahasia terselubung yang terjadi di antara para murid dan juga guru. Beberapa kasus yang terjadi meliputi kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan, hingga pembunuhan yang terjadi di sekolah. Nah, serial ini bercerita tentang berbagai macam aksi kejahatan yang menimpa para murid perempuan. Dan Nano sebagai tokoh utamanya berusaha untuk membalaskan perlakuan buruk yang diterima oleh para murid perempuan yang menjadi korban. Dan akhirnya satu persatu rahasia kelam yang terjadi di sekolah mulai terungkap dan berubah menjadi sebuah kekacauan. Oke teman-teman, Girl From Nowhere ini aku nontonnya udah lumayan lama, kalau nggak salah 2019 atau 2018. Dan ya, first impression pada saat aku nonton series yang satu ini, memang pas aku nonton di episode pertama aku kayak langsung udah kayak, wah series ini bagus ya ternyata gitu. Tapi sayangnya dia berbentuk sebuah antologi, jadi kayak setiap episodenya atau setiap 2 episode dia berubah topik gitu. Jadi kayak si Nanonya nanti pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Dan ya, buat teman-teman yang mungkin suka dengan cerita-cerita yang relatif lebih pendek, kalian bakalan suka banget pasti dengan Girl From Nowhere ini. Dan ya, sesuai dengan judulnya, memang si Nano ini benar-benar misterius banget. Dan aku suka banget dengan tokoh Nano dalam kisah ini, karena dia tuh kayak punya karakter yang strong, misterius, ya bikin penasaran banget sih pastinya. Dan ya, di film ini juga ada berbagai macam unsur kekerasan. So ya teman-teman, make sure nonton sesuai dengan rekomendasi umur kalian. Sekarang kita beralih ke list rekomendasi yang keempat. List rekomendasi Netflix series yang keempat ada dari Korea Selatan berjudul It's Okay Not To Be Okay. Series ini udah ada satu season dengan total episode sebanyak 16 episode. Bercerita tentang seorang pria bernama Moon Gang Tae yang bekerja di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, sehari-harinya Moon Gang Tae menangani berbagai macam kondisi pasien dan juga permasalahan dari pasien-pasien yang mengalami gangguan mental tersebut. Selain itu, Moon Gang Tae juga diketahui memiliki seorang kakak laki-laki yang mengidap penyakit autisme. Jadi selain menangani pasien-pasien di rumah sakit jiwa, ia juga harus membantu untuk merawat kakak laki-lakinya tadi. Nah, suatu hari Moon Gang Tae bertemu dengan seorang penulis buku anak-anak terkenal bernama Ko Moon Young di rumah sakit tempat di mana ia bekerja. Ko Moon Young ini adalah seorang wanita cantik yang diketahui memiliki karakter egois dan juga sering bertindak kasar. Setelah pertemuan mereka yang pertama, Ko Moon Young dan juga Moon Gang Tae terus bertemu secara tidak sengaja. Dan perlahan-lahan mereka mulai menaruh perasaan satu sama lain. Dan perlahan-lahan pula kebenaran atas masa lalu kelam mereka yang terus menghantui mimpi buruk mereka mulai terungkap satu persatu. Oke teman-teman, ini pastinya buat teman-teman yang hobi nonton drama Korea pastinya udah tahu, karena ini udah booming banget di Netflix apalagi. Ya awalnya aku nunggu seriesnya selesai dulu, karena memang aku nggak terlalu suka nonton series yang masih running. Jadi sebisa mungkin aku tunggu seriesnya sampai selesai. Dan ya, first impression awalnya aku mikir kayak series yang satu ini tuh kayak overrated gitu loh teman-teman. Jadi aku agak sedikit skeptis sama ceritanya, emang beneran bagus atau karena pemainnya yang famous atau gimana gitu. Ya, setelah aku nonton, seru banget. Kenapa? Karena di dalam series yang satu ini, apa ya, kayak si produser atau si sutradaranya ini hebat banget sih menurut aku. Jadi kayak mereka bisa mengemas sebuah cerita modern tapi kayak ada unsur-unsur dongengnya gitu loh teman-teman. Jadi setiap episode mereka bakalan kasih judul yang kayak ada unsur dongengnya gitu, dan unsur dongeng tersebut juga dituangkan ke dalam setiap episode dari series yang satu ini. Makanya seru banget menurut aku, dan bener-bener apa ya, kayak outfit yang mereka pakai juga bagus-bagus, terus juga soundtracknya juga bagus-bagus. So, ya buat teman-teman mungkin yang belum nonton, dan harus banget sih nonton series yang satu ini. So, sekarang kita beralih ke list rekomendasi yang terakhir.
List rekomendasi Netflix series yang terakhir ada series dari Jerman berjudul Biohackers. Biohackers dirilis di tahun 2020, baru aja beberapa waktu yang lalu, dan sampai saat ini udah ada satu season dengan total episode sebanyak 6 episode. Berkisah tentang seorang perempuan bernama Mia Akselund yang baru saja diterima di jurusan medicine di Universitas Freiburg. Dan Mia ini dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat cerdas dan memiliki ketertarikan di biohacking teknologi. Dari luarnya, Mia mungkin saja terlihat hanya seperti anak kuliahan pada umumnya. Namun sebenarnya ia memiliki sebuah tujuan yang menjadi misi hidupnya. Di kelas pertamanya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Jasper dan juga seorang profesor ternama bernama Tanya Lorenz. Mia pun akhirnya mendekati Jasper yang ternyata diketahui merupakan salah satu asisten Tanya Lorenz. Nah, kebetulan si Mia ini juga pengen banget buat jadi salah satu asistennya si Tanya Lorenz tadi. Hal ini dilakukannya agar ia bisa melakukan investigasi atas kasus kematian saudara kembarnya yang diduga terkait dengan Profesor Lorenz. Oke teman-teman, Biohackers ini series baru, jadi kayak baru beberapa minggu yang lalu, dan aku langsung nonton. Sebenarnya pada saat aku ngeliat trailernya aku nggak begitu excited buat nonton ceritanya, karena kebetulan Dark udah selesai, jadi aku akhirnya pengen nonton series lain dari Jerman, karena teman-teman tahu kan Dark itu seru banget, makanya aku langsung kayak mungkin series Jerman yang lainnya juga punya kualitas yang sama dengan Dark, dan ternyata ini juga sama teman-teman, bagus banget. Ini aku berani bilang ini seriesnya benar-benar bagus banget, dan aku berharap semoga bakalan ada lanjutannya soon, karena benar-benar aku awalnya mikir series yang satu ini benar-benar bakal berfokus ke kayak biologi atau yang kayak, ya kalian ngerti kan maksudnya. Tapi ternyata setelah aku nonton juga kayak banyak banget hal-hal yang bikin penasaran, bikin excited, bikin deg-degan. Ya ini benar-benar worth it banget sih teman-teman buat kalian tonton. Saya teman-teman, I think that's all. List rekomendasi Netflix series dari berbagai negara part 2. Ya, semoga kalian suka dengan list-list rekomendasi ini, dan semoga membantu ya buat teman-teman yang mungkin lagi nyari referensi mesti nonton series apa lagi di Netflix. Dan ya seperti biasa, aku juga berharap banget teman-teman bisa kasih aku rekomendasi series atau film, gak mesti di Netflix, di mana aja bebas. Dan juga kalau misalkan teman-teman pengen request film atau series berdasarkan genre tertentu, silakan langsung aja tulis komennya di bawah. Saya teman-teman, I think that's all. I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa buat klik like dan subscribe. Terus jangan lupa juga buat tekan tombol notifikasinya biar kalian dapat update setiap kali aku upload video terbaru. Dan jangan lupa juga buat cek video-video aku yang lainnya di YouTube channel ini. So, thank you for watching and I'll see you guys next time. Bye, have a nice day.